yang namanya hobi kan harga itu bukan menjadi suatu patokan, dan terkadang itu tidak masuk akal sama sekali untuk harga-harga burung. Kenapa? Yang namanya burung murai satu ekor boleh dikatakan kan kalau sampai mati aja kan dibuang ke kali itu udah hilang, tapi harganya sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran, kan tidak masuk akal. Yang selama ini aku lihat, aku perhatikan, aku amati, kenapa aku yakin sekali dengan peternakan murai ini, karena biasanya orang itu kalau udah beli satu dan menjadi juara, pasti dia akan beli lagi, juara lagi, pasti akan beli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Taufik dari markas BDF Banjarnegara. Peternakan murainya Aroja Bagus BF Banjarnegara. Umur saya 47 tahun. Usaha saya sebenarnya di perdagangan ayam broiler dan peternakan ayam pulet layer. Terus saya punya hobi di peternak murai. Nah dari itu akhirnya saya peternak murai juga. Awal daripada saya terjun ke dunia burung atau hobi burung ini sebenarnya itu tanpa sengaja, karena waktu itu sekitar tahun 2015 kan burung-burung itu lagi digandrungi masyarakat. Anakku kebetulan waktu itu masih SD, yaitu suka pelihara burung-burung kecil-kecil itu loh, burung-burung kenari, ciblek, terus sirgum, kutilang dan cocokan kayak gitu. Dan suatu hari saya ke toko kios beli pakan untuk pakan burung-burung itu. Ketemu teman saya ditanya, katanya buat apa beli pakan kayak gitu. Kan saya jawab untuk pakan burung. Ditanya burung apa, burung kenari, burung cerocokan, burung kutilang, burung sirgum. Terus teman saya kok bilang, oh ya itu aku juga lagi seneng beliin burung kayak gitu. Terus kan saya tanya otomatis kan buat apa, emang lagi suka burung? Enggak, nanti tak beli taburkan, buat apa sih burung kayak gitu, itu loh jawabannya. Jadi aku akhirnya waktu itu kepikir, masa kayak gitu peliharanya burung kayak gitu, pelihara burung murai dong kan kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku kepikiran untuk beli burung murai. Dan pagi-pagi kebetulan saya mau berangkat haji, waktu itu saya melihat di depan toko burung itu ada burung kok bunyinya bagus banget loh. Terus saya berhenti sebentar, saya liatin, saya pulang ngaji, burung itu saya beli. Ternyata juga salah, ternyata saya pikirkan waktu itu burung murai kok harga 1.100.000 loh kan, saya pikir murah banget. Ternyata harga burung murai kan waktu itu kan mahal luar biasa kan kayak gitu. Nah ini saya beli, saya bawa ke rumah, ada temen yang datang melihat, di sini mending loh, karena apa, ternyata itu bordan, burung bordan. Tapi berawal dari situ, karena saya dengar ocehannya dan lain-lain, saya akhirnya jadi senang burung murai. Yang namanya hobi kan harga itu bukan menjadi suatu patokan, dan terkadang itu tidak masuk akal sama sekali untuk harga-harga burung. Kenapa? Yang namanya burung murai satu ekor boleh dikatakan kan kalau sampai mati aja kan dibuang ke kali itu udah hilang, tapi harganya sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran, kan tidak masuk akal. Nah makanya banyak sekali saya lihat peternak murai, tapi saya lihat kok ya nyun sewu, bukan berarti apapun lah ya, kok saya lihat banyak yang beternak hanya untuk kesibukan dan tidak mengambil untuk yang keterah-terah jawara. Padahal yang akan mengangkat nama kita ataupun akan mengangkat
segi bisnisnya itu kan mau bagaimanapun dari segi kualitas. Makanya aku waktu itu akhirnya ke lomba-lomba, terus saya rajin datang ke perlombaan-perlombaan burung yang bertujuan untuk memantau burung yang kira-kira di situ juara, istimewa, nampil bagus, saya beli untuk ngisi penangkaran saya. Jadi yang jelas kami lebih mengutamakan ke kualitas, sama sekali nggak berpikir ke kuantitas, tapi tetap kita ke kualitas. Karena yang namanya kualitas mau bagaimanapun tetap mesti menjadi daya tarik tersendiri bagi penghuni. Karena yang bisa mencapai ataupun harga di luar nalar atau di luar sehat itu kan memang burung-burung yang berprestasi dan burung berkualitas. Akhirnya saya 2016 saya peternak oleh peternak Murai Batu. Dari waktu itu pertama saya 7 pasang, langsung 7 pasang. Alhamdulillah 1 tahun berikutnya saya udah bikin 16 kandang. Terus tahun 2019 saya mulai burung-burung nasional saya mulai tangkarkan. Alhamdulillah permintaan sampai hari ini kita belum bisa memenuhi semuanya kebutuhan daripada pasar. Bahkan ada yang harus rela nunggu itu sampai 7 bulan untuk terah-terah burung nasional dari burung kami. Walaupun kami di sini hanya peternak desa, peternak di pinggir irigasi, tapi insya Allah kualitas ataupun keistimewaan burung itu kami jaga dengan baik. Karena moto kami, kepuasan daripada pembeli adalah kebahagiaan buat kami. Terus juga kami punya moto juga, silaturahim tanpa batas, seduluran dunia akhirat itu yang paling penting buat kami markas BBS. Kami biar stabil di produknya. Kalau kualitas insya Allah dari awal kami stabil, cuman untuk produksinya kan kadang kita memang terhambat, apalagi kalau pergantian cuaca ataupun ada permasalahan lebaran itu kan biasanya kan merson dan lain-lain, itu kita sebelumnya itu benar-benar bisa mengantisipasi itu. Dan untuk makanan rata-rata semua lebih mengandalkan ke jangkrik. Padahal yang namanya burung kan sama seperti kita, juga makan juga pengennya kan berganti-ganti, tapi yang tidak merusak pencernaan kita, tapi setidaknya malah bisa membuat energi. Satu contoh, saya memang lebih cenderung untuk ke penangkaran itu lebih cenderung saya kasih cacing sama gondok. Bahasa Indonesia ini gondok apa itu saya bingung. Gondok itulah ikan yang kecil-kecil itu dikali lah, itu kayak gitu. Saya lebih cenderung ke situ. Jadi alhamdulillah saya pakai itu, produk lancar. Kalau burung-burung yang nasional kami alhamdulillah bisa telur 4 netes 4, telur 3 netes 3, dan alhamdulillah jarang sekali yang hanya bertelur 1 netes 1, itu jarang sekali, minimal itu 2. Alhamdulillah kita pakai makanan-makanan yang sebenarnya Murai itu kan dulunya kan sukanya di rawa-rawa. Nah, kita pikir berarti rawa ya ikan atau gondok itu mungkin menjadi makanan kesukaan. Karena faktor kroto itu menurut saya kalau di penangkaran, kalau nggak pas-pas bener untuk pemberiannya, dia akan lebih memicu ke arah biragi yang berlebihan atau fighter yang berlebihan. Akhirnya anakannya lah jadi korban, anakannya yang dibantai. Jadi kita percuma udah bisa burung kita udah bisa bertelur sampai 45, netes 45, tapi akhirnya dibantai oleh indukannya, kan kita percuma juga. Itu juga harus sangat-sangat perlu diperhatikan untuk
kefighteran itu burung di dalam tangkaran dan untuk ke arah birahinya. Kalau untuk pemula, saran saya itu pertama lebih cenderung pilihlah indukan-indukan yang benar-benar kualitas. Barometer atau patokan indukan berkualitas, indukan-indukan yang kita ambil di gantangan. Di situ jelas-jelas benar-benar teruji kualitasnya, di gantangan mainnya seperti apa, dan kondisinya juga seperti apa. Karena apa? Kalau kita hanya berpikir untuk ke indukan-indukan yang biasa, kita nantinya akan sangat susah untuk menjual hasil peternakan kita. Karena mesti masuknya ke bakul-bakul. Ya tahu sendirilah harga bakul jelas kan berbeda karena gitu. Sementara kalau indukan-indukan berkualitas yang jelas kalau kita bisa mempertahankan kualitas itu, kita akan diburu oleh semua pemain atau semua kicomania Nusantara. Kalau saya burung-burung juara ini malah kebanyakan saya dapatkan dari wilayah Banyumas saja. Dari wilayah Banyumas saja, dari Purbalingga ada, Purwokerto ada, Cilacap ada, terus dari daerah Maos ataupun Purbalingga, Banjarnegara sendiri, Wonosobo. Karena saya orang yang nggak mesti bisa hadir setiap saat di gantangan. Jadi saya hanya memilih untuk gantangan yang dekat-dekat sini karena biar saya bisa memantau langsung untuk kualitas burung ini. Bahkan saya jujur saya belum pernah sekalipun yang namanya beli burung dari lain daerah Banyumas. Aduh, kalau untuk sampai saat ini untuk tingkat nasional saya udah lupa berapa kalinya kan udah ya alhamdulillah udah sering sekali. Tapi yang masih saya ingat waktu itu di lombanya Ronggolawe di Cibubur, Jos Champion, alhamdulillah burung kami juga juara 1. Terus alhamdulillah kami di Piala Raja, selama saya ikut di Piala Raja alhamdulillah selalu pulang bawa piala. Terus kalau di Jogja dulu ada event Jogja Vaganza, ada event kemarin di Solo Festival, ya alhamdulillah kami selalu dapat piala. Jadi memang yang sampai saat ini saya belum dapat piala itu memang di Press Cup. Di Press Cup memang saya belum berhasil untuk mendapatkan piala. Tapi kalau secara kualitas, insya Allah burung saya juga berani lah sebenarnya. Cuman ya yang namanya lomba, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Dan faktor hoki itu juga sangat-sangat berpengaruh di sini. Yang pertama saya punya burung namanya Aroja. Aroja itu yang pertama burung saya tembus nasional, dan alhamdulillah burung itu laku lumayan fantastis, dan alhamdulillah memang waktu itu saya penjualan burung itu saya alokasikan untuk mendaftarkan haji orang tua, anak-anak, dan keluarga. Alhamdulillah semua sudah saya daftarkan haji semua dari penjualan satu burung itu. Setelah itu saya dapat lagi burung namanya Stevie Wonder. Alhamdulillah Stevie Wonder itu juga udah semua, insya Allah semua pemain-pemain nasional kenal yang namanya Stevie Wonder itu, burung itu. Alhamdulillah. Terus kedua kali saya juga punya Laskar Perayu yang nasional juga selalu mendapat piala di Piala Raja, karena Piala Raja itu kan menjadi salah satu barometer ataupun ya kayak bola itu Piala Champion apa ya, tuh
itu memang lomba yang prestisnya sangat-sangat luar biasa, itu di Piala Raja. Terus saya juga banyak sekali alhamdulillah mengorbitkan murid-murid yang menjadi jawara nasional. Salah satunya juga ada Senopati waktu itu, ada Pusaka, ada Riva waktu itu, ada Sutut Bogem, ada lagi Wareng untuk saat ini, Bintang Gilar, itu kayaknya udah ada ya 20-an murid-murid orbitan daripada markas Bedor ini yang berhasil di event-event nasional, alhamdulillah. Kalau dari segi penjodohan memang sangat-sangatlah berbeda dengan burung-burung yang biasa. Karena kita harus bisa melihat bahwa fighternya burung itu, birahinya burung itu lagi seperti apa. Jadi kita harus benar-benar pas sekali untuk nantinya menjodohkan di saat burung-burung itu lagi fighter. Dan juga si betina ini harus benar-benar sudah siap. Karena kalau betinanya belum siap, yang namanya pejantannya udah birahi, pasti dibantu. Dan saya sendiri, ya jujur, habis berapa puluh ekor untuk betina yang dibantu. Karena kadang kita salah dalam penjodohan ataupun kita kurang waspada. Kita pikir sudah di situ sudah jodoh, kita tinggal pergi malah dibantai. Dan awal-awal perjodohan itu memang kita boleh dikatakan hampir 24 jam kita awasi itu burung. Jadi kalau siang berjalan kita non-stop, kalau malam kita beberapa kali kita harus lihat kondisi burung itu seperti apa. Memang tingkat kesusahannya untuk burung-burung yang fighternya luar biasa atau burung-burung yang sudah nasional kayak gitu memang di tingkat perjodohannya yang lebih membutuhkan pemikiran. Gitu. Untuk segi perawatan kalau saya sangat-sangat sederhana. Karena apa? Saya lebih cenderung ke alami, tidak pernah yang namanya kita itu burung-burung kita kasih doping itu tidak pernah sama sekali. Kita ke perawatan alami, yaitu cuman untuk di tangkarannya kita memang ganti-ganti pakannya antara jangkrik, cacing sama gondok itu apa namanya lah orang kalau saya mengatakan gondok ikan yang kecil-kecil itu memang itu. Terus tetap saya juga kasih fur juga di tangkarannya. Dan untuk burung-burung di tangkaran memang kita setiap 3 bulan sekali memang kita ambil untuk kita jemur bersama-sama. Karena kalau tidak kayak gitu nantinya kalau burung sampai udah lemak itu memang pasti dipastikan macet produksi. Kalau untuk ternak murai sendiri menurut aku sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan, masih sangat-sangat prospeknya ke depan masih sangat-sangat bagus. Tapi itu dengan catatan jangan asal ternak murai. Karena nanti kalau asal ternak murai kita akan kesusahan sekali untuk penjualannya. Dan untuk ternak murai sendiri menurut saya, karena apa? Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena ini kan dunia hobi. Dunia hobi kan tidak ada kata puas. Yang selama ini aku lihat, aku perhatikan, aku amati, kenapa aku yakin sekali dengan peternakan murai ini. Karena biasanya orang itu kalau udah beli satu dan menjadi juara, pasti dia akan beli lagi. Juara lagi, pasti akan beli lagi. Jadi tidak kayak yang lain untuk usaha kan udah punya satu udah. Tapi kalau yang namanya murai, apalagi murai jawara, kalau dia beli terus juara, pasti dipastikan dia akan beli lagi. Itu kenapa? Kedua kali nih, kalau dia gantang kalah, pasti dia akan cari lagi amunisi yang lebih baik lagi di situ. Jadi kenapa saya yakin sekali bahwa di untuk peternakan murai khususnya itu prospeknya masih sangat-sangat bagus ke depan, ya karena ini kembali lagi ini dunia hobi. Dunia hobi itu boleh dikatakan yang namanya duit itu terkadang seolah tidak ada artinya. Kedua kalinya yang namanya hobi itu terkadang juga tidak masuk akal. Ketiga kalinya, ya maaf,
dunia hobi itu seolah tidak ada kata puas. Udah punya satu, pengen satu lagi, punya kayak gitu terus. Ya kenapa saya sangat termotivasi ini, karena pengalaman selama 8 tahun kan itu sebenarnya kalau kita mau berbicara hasil untuk di peternakan itu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena kalau harga penjualan saya sendiri kan saya tetap bertahan di angka 2.500.000 sampai 7.500.000. Untuk anakan Stevie Wonder memang kita patok di angka 10 juta. Dan sampai hari ini kami itu masih belum mampu sepenuhnya untuk memenuhi permintaan itu. Jadi ada yang rela nunggu sampai 7 bulan, ada yang nunggu sampai 1 tahun demi mendapatkan anak-anak daripada keturunan markas BBS ini. Jadi motivasi itu motivasi untuk diri saya sendiri, bahwa selama ini saya hampir 8 tahun untuk di peternakan tidak pernah yang namanya trotolan dari markas BBS itu dikatakan bobor apa ya, enggak laku, tidak. Cuman ya terkadang orang berpikir hanya wah penting aku ternak murah, penting aku jual murah. Itu yang salah. Kalau kita mau berbicara ke arah bisnis, kalau ke arah hanya ke arah untuk kesenangan ya monggo terserah. Itu kan ya saran saya tadi sudah saya berkali-kali saya katakan, kalau toh ingin benar-benar menekuni dunia peternakan murah, jangan pernah sekali-kali kita beternak murah yang omjokan aja, alias yang biasa. Beternaklah murah yang benar-benar murah yang berkualitas, murah yang berprestasi. Insya Allah akan selalu mau untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing saya sendiri insya Allah terbuka setiap saat. Dan itu berlaku tidak hanya untuk orang-orang yang beli burung ke saya. Bagi siapapun, dari manapun, berasal dari kondisi keluarga ataupun keadaan apapun, silahkan. Kami insya Allah siap untuk selalu berbagi. Bahwa prinsip kami bahwa tidak ada sesuatu yang kita bagi itu akan menjadi kurang, tapi insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang berlebih dari setiap kita. Berusaha seperti itu. Dan sekali lagi juga saya katakan bahwa kami di sini sama sekali tidak mengutamakan daripada segi lain-lainnya. Tadi kami lebih mengutamakan segi silaturahim dan segi seduluran, itu yang paling utama bagi. Makanya kalau saya sendiri di sini, kalau orang-orang yang inden atau pesen anakan dari sini, terteran dari sini, kalau yang minta dikirim, baik itu lewat travel ataupun lewat kereta, kami pasti harga dengan harga yang net. Tapi kalau beliau-beliau mau hadir ke sini, pasti saya kasih diskon yang luar cukup besar. Kenapa? Karena di situ ada nilai silaturahim, ada nilai seduluran. Karena buat saya nilai silaturahim itu tidak bisa dinilai dengan apapun atau dengan apa. Kalau saya di sini memang Facebook saya ada lewat Facebook, di situ markas BBF Banjarnegara, di Facebooknya atau Kadis BBF, ada nomor WA, bisa juga pesan lewat WA 087 848 347 799. Terus bisa juga datang ke sini, alamat kami Desa Adi Pasir, RT 01 RW 04, Kecamatannya Rakit, Kabupatennya Banjarnegara, untuk Provinsi Jawa Tengah. Kalau mau ke sini silahkan saja di Google Maps bisa dicari Aji Eka Abadi, insya Allah bisa sampai ke tempat kami. Untuk sahabat-sahabat Kicomania semua, untuk sahabat-sahabat markas BBR semua, untuk para pencinta murah khususnya dan dunia perburungan, jangan lupa like, subscribe, tonton selalu channel 1000 Mimpi.